Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Cinta Ramadhani dengan NIM 64241841. Di sini saya akan menganalisis pidato dari Bapak Joko Widodo tentang tema pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Sebelum saya menganalisis, berikut video pidato Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi.
dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Yang pertama yaitu struktur dan retorika dan kebahasaan. Pembukaan formal dan inklusif dimulai dengan sapaan multitidi dalam berbagai bahasa Arab, Jawa, Hindu, Buddha. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menerapkan unsur kesopanan dan keberagaman budaya. Penegasan topik melalui deklarasi. Pada kalimat korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Kalimat deklaratif kuat dan lugas efektif menyatakan posisi penutur. Pendalaman melalui data. Pendataan detail jumlah kepala daerah, menteri, pejabat, dan lain-lain yang ditangkap periode 2004 sampai 2022. Memperkuat argumen. Contoh pada kalimat catatan saya 2004 sampai 2022 ada 38 menteri, ada 24 gubernur. Ini menunjukkan penggunaan nomina konkret, berbagi bukti faktual sesuai kaidah argumentasi formal. Berikutnya adalah diksi dan pemilihan kata. Inti pidato menggunakan frasa berat dan formal seperti tindak pidana korupsi, efek jerak, dan sistem pencegahan multiyurisdiksi. Terdapat kata serapan atau kemenjadian yang sesuai EYD seperti digital, sistemik, transparan. Meski beberapa video menyebut digital, dari segi kebakuan harusnya digital. Kalimat efektif dan koheren. Struktur kalimat jelas, subjek, predikat, objek, serta variasi klausa kompleks. Pada kalimat dengan begitu banyak, apakah korupsi bisa berhenti? Ternyata tidak. Kombinasi retorika, tanya, dan afirmasi yang memperkuat gagasan. Penggunaan kalimat majemuk bertingkat untuk menjelaskan sebab akibat. Oleh sebab itu, kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik. Yang keempat adalah gaya bahasa dan retorika. Repetisi dan penegasan moral. Contoh pada kalimat, sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan. Terus yang kedua adalah kembali lagi, apakah korupsi berhenti? Teknik ini menegaskan pesan utama agar selalu diingat audiens. Yang berikutnya adalah metafora dan idiom. Pada kalimat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Gambaran korektif untuk menunjukkan dampak korupsi. Tindak tutur direktif dan persuasif. Ada ajakan langsung seperti, mari kita bersama-sama mencegah, memancing partisipasi publik dan kolektif. Yang kelima yaitu penerapan norma EYD dan tata bahasa. Ejaan baku EYD hampir seluruh penggunaan diksi mengikuti kaidah kecuali beberapa pelafalan atau diksi informal seperti digital. Kalimat efektif tidak terlalu panjang walau ada klausa kompleks tetap koheren dan mudah diikuti. Penggunaan unsur kebahasaan khusus, sistematik, pengulangan oleh sebab itu 2 kali untuk transisi argumen. Strategi retorika, tanya retorik untuk menjaring emosi dan berpikir audiens. Penutup dan ajakan. Penutup bersifat formal, impresif, dan kolektif. Dalam peringatan Hari Anti Korupsi, ini saya mengajak kita semuanya. Diakhiri dengan salam penutup. Terima kasih. Wassalamualaikum sesuai norma pidato formal kenegaraan. Kesimpulan, analisis kebahasan, aspek struktur retorika, formal, jelas dan berbobot, tidak ada catatan, diksinya baku, jelas, bermakna. Tetapi ada catatan penghafalan informal seperti digital. Kalimatnya efektif dan koheren.
Gaya bahasa korektif, tanya, dan repetisi. EYD atau tata bahasa umumnya baku. Perlu ada catatan, perlu perbaikan penghafalan serapan. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.